Indonesia berada di posisi keempat dari seluruh negara terkait total sampah makanan di Indonesia yang mencapai 20,93 juta ton per tahunnya. Kondisi darurat ini juga memberikan dampak kerugian pada negara ratusan triliun rupiah. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023, sampah makanan mencapai 40% dari total sampah yang dihasilkan masyarakat di 111 kabupaten dan kota di Indonesia. Ratusan triliun rupiah terbuang yang harusnya bisa digunakan untuk memberi makan lebih dari 30% populasi Indonesia. Dari kerugiannya ditimbulkan setidaknya cukup untuk memberi makan sekitar 125 juta orang Indonesia. Kota-kota besar seperti Jakarta misalnya masih menjadi kontributor utama dalam menyumbang sampah makanan. Kerugian negara ditaksir mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya dari setiap makanan yang terbuang. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Christine Effendi, founder generasi baru Dapur Indonesia. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Bu Christine, apa kabar? Selamat siang Mbak Lintang, kabar baik Alhamdulillah. Baik, Bu Christine, kita akan langsung membahas tentang sampah makanan yang masih tinggi di Indonesia. Mbak, kalau boleh kita lihat menurut data UNEP, United Nations Environment Program, bahwa Indonesia menduduki posisi keempat sebagai penyumbang sampah makanan terbesar di dunia. Bagaimana tanggapan Bu Christine? Ya, iya tentu ini tidak bisa dibilang sebagai prestasi ya Mbak. Kita harus prihatin dengan kondisi ini ya, apalagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang tentunya akan menambah tantangan tersendiri ya. Faktor terbesar yang kami lihat itu adalah terjadinya sampah makanan, kurangnya kesadaran konsumen ya, dan juga aktor lainnya yang terlibat dalam pengadaan makanan untuk ikut serta mengurangi sampah makanan. Nah, kurangnya kesadaran ini juga diawali karena memang kurang pemahaman mengenai bagaimana sebetulnya sampah makanan itu terjadi dan bagaimana para aktor ini termasuk masyarakat bisa ikut berkontribusi mengurangi sampah makanan, minimal dengan menghindari terjadinya sampah makanan tersebut. Ya, jadi ini tentu harus kita sikapi dengan serius ya, karena sekali lagi menjadi peringkat 5 besar dunia untuk kontributor sampah makanan ini bukan prestasi dan kita harus menghadapi dengan serius. Baik, tentunya ini adalah bukan sebuah prestasi ya, Bu Christine. Lalu tadi Ibu juga sempat sebutkan bahwa nomor satu penyumbang sampah makanan terbesar adalah kota Jakarta sendiri. Lalu kalau melihat dari bonus demografinya Indonesia dan juga kota Jakarta, selain alasan demografi dari kepadatan penduduknya, apa sih Bu alasan faktor utama penyebab dari meningkatnya produksi sampah makanan di kota tersebut? Iya. Jadi sampah makanan itu disumbang sebetulnya dari keseluruhan rantai makanan, ya. Mulai dari produsen sampai makanan itu sampai ke tangan konsumen untuk dikonsumsi. Ya, jadi di hampir seluruh tahapan dari rantai makanan ini terjadi sampah makanan atau kita kenal dengan food loss dan food waste, ya. Nah, jadi mulai dari kalau tadi ditanyakan faktor penyebabnya itu semua terjadi. Faktornya ada di semua tahapan ini, mulai dari hasil produksi yang tidak terserap pasar sehingga itu kemudian menjadi sampah makanan, lalu penyimpanan makanan ya yang kurang optimal sehingga tidak bisa disimpan lama sebelum diserap dan akhirnya itu juga menjadi sampah. Kemudian transportasi makanan yang kurang optimal, pengolahan makanan sebelum sampai di retail, dan begitu juga pada saat di retail itu juga berkontribusi terhadap terjadinya sampah makanan, baik itu penyimpanan maupun sistem penjualannya itu sendiri. Kemudian pengolahan di sektor pengolahan makanan ya ataupun penyedia makanan. Lalu pada saat penyediaan makanan itu sendiri itu juga berkontribusi dan akhirnya konsumen juga
berkontribusi sangat signifikan pada terjadinya sampah makanan, yaitu sering terjadi sisa makanan ya Mbak ya. Jadi dari keseluruhan tahap rantai makanan ini berkontribusi terhadap terjadinya sampah makanan. Baik, tadi berarti menyebabkan adalah rantai makanan itu sendiri ya, Bu Christine. Lalu bagaimana sih Bu, kalau Ibu Christine sendiri bisa menyarankan gitu, bagaimana harusnya sudut pandang masyarakat kita agar mereka aware terhadap sampah makanan yang begitu tinggi di Indonesia ini? Ya, jadi seperti tadi saya sudah sampaikan di awal ya, itu semua berawal dari pemahaman ya. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang lebih baik itu juga timbul kesadaran. Ya, dan pemahaman dan kemudian pada kesadaran ini juga harus dibangun mulai dari tahap produsen sampai ke konsumen. Ya, dan di situ butuh kolaborasi banyak pihak dan yang sangat penting juga itu harus dibuat menjadi sebuah sistem, ya bukan gerakan-gerakan ataupun inisiatif-inisiatif yang sporadis dan tidak terintegrasi. Kalau kita mau menyelesaikan masalah besar ini, ya tentunya kita harus membuat ini sebagai satu sistem yang terintegrasi. Ya, kalau untuk masyarakat sendiri, ya bagaimana masyarakat bisa berkontribusi, pertama pahami dulu bagaimana sampah makanan itu terjadi. Ya, kalau kita sebagai konsumen misalnya, apa sih penyebab terjadinya sampah makanan? Misalnya, kalau di rumah mulai dari bagaimana kita menyimpan makanan sehingga itu tidak menjadi sampah makanan ya, eee, perencanaan pembelian penting juga ya, Mbak, ya. Jadi Hmm, supaya kita tidak membeli yang memang tidak diperlukan dan akhirnya itu hanya menumpuk di betul. kulkas, sebenarnya yang kita tumpuk bukan makanan, tapi sampah ya yang ditumpuk jadinya. Nah, itu kemudian bagaimana kita juga mengkonsumsi makanan ya, itu sangat faktor yang sangat penting. Juga di luar rumah, di restoran bagaimana kita memilih makanan ya, bagaimana kemudian kita mengkonsumsi. Tentunya tadi saya juga sudah sebutkan ya, sektor penyedia atau pengolah makanan ini juga berkontribusi. Berkontribusi sangat penting, signifikan sehingga juga bisa memainkan peranan yang sangat penting. Bagaimana membuat tren konsumsi makanan ini menjadi lebih sustainable ya atau tidak menyebabkan sampah makanan, mengatur porsi makan, mengatur apa penyediaan makanan, ya, mengatur bagaimana makanan itu disajikan kepada konsumen, ya, mengatur penggunaan bahan, ya, kemudian pengolahannya bagaimana, itu semua akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan terjadinya sampah makanan. Baik, Bu Christine. Tapi kalau dari kacamata Bu Christine sendiri, apakah para pengelola produsen makanan ini sudah turut andil dalam dalam menurunkan presentase terbuangnya sampah makanan ini, Bu Christine? Ya, kebetulan saya sendiri kan bergerak di mmm, organisasi ya, yang perkumpulan di mana kita bersama-sama dengan para sektor pengolah makanan ya, mulai dari restoran, catering ya, bahkan juga street food ya, UKM-UKM, kantin dan sebagainya. Itu kami berusaha untuk memperkenalkan bagaimana cara mengurangi sampah makanan ya, mulai dari proses perencanaan pembelian sampai ke pengolahan. Ya, saya sendiri, kami sendiri melihat itu sudah ada beberapa inisiatif-inisiatif yang tentunya eee, patut diapresiasi ya, mulai dari gerakan-gerakan masyarakat yang berupa komunitas-komunitas, kemudian organisasi-organisasi yang lebih formal seperti food bank, Garda Pangan dan lain sebagainya. Dan ini juga dibantu oleh mitra-mitra kerjasama pembangunan, lembaga-lembaga internasional ya, kawan-kawan di LSM. Itu sudah ada beberapa inisiatif-inisiatif, namun seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, seluruh inisiatif ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah besar kita. Ya, semua perlu dibuat menjadi satu sistem yang terintegrasi. Ya, dalam hal ini campur tangan pemerintah ini sangat dibutuhkan. Hmm. Ya, karena gerakan-gerakan yang sporadis ini mungkin hanya bisa menyelesaikan di dalam lingkup atau skop yang kecil, Mbak.
Baik, Itu, Mbak. terintegrasi. Lalu dari, Bu Christine sendiri sebagai founder dari generasi baru Dapur Indonesia, apakah sudah melakukan upaya-upaya yang sudah signifikan nih untuk menekan, sampah, makanan di Indonesia ini, Bu? Mungkin bisa dijelaskan upaya apa saja, Bu, yang sudah dilakukan? Oke, kalau di generasi baru Dapur Indonesia, kami itu bekerja dengan banyak organisasi dan juga pihak-pihak swasta pengelola makanan. Ya, memang fokusnya generasi baru Dapur Indonesia adalah bekerja dengan sektor penyedia makanan, ya, food service sektor. Ya, mulai dari restoran, catering, kantin-kantin, ya, UKM-UKM industri makanan, kemudian bahkan makanan-makanan pinggir jalan ya, kaki lima atau street food. Ya. Nah, yang kami lakukan adalah kalau tadi saya sempat menyebutkan nomor satu adalah bagaimana paham dulu. Ya, kami mencoba untuk membuat edukasi atau meningkatkan pemahaman dengan harapan kalau paham muncul kesadaran. Kalau muncul kesadaran lebih mudah untuk kami memotivasi ikut serta dalam inisiatif pengurangan sampah makanan ini. Ya, di lapangan kami tidak bekerja sendiri, tentu saja, ya. Kami banyak bekerja untuk bagaimana misalnya para pengolah makanan ini, para pengusaha kuliner ini, ya, paham bagaimana mengolah makanan, ya, sehingga tidak menimbulkan banyak sampah. Mulai dari merencanakan pembelian, ya, kemudian mengolahnya dan menyajikannya. Itu di mana saja itu titik-titik yang bisa terjadinya potensi sampah makanan, itu yang kami ajarkan. Nah, kemudian juga kami berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain yang bisa membantu kami, seperti misalnya food bank atau uh, bank makanan gitu ya, bank sampah makanan. Sebenarnya bukan disebutnya sampah makanan ya, kalau teman-teman di uh, food bank itu menyebutnya makanan berlebih ya. Bagaimana menyerap makanan berlebih ini ya, sehingga tidak menjadi sampah makanan. Ya, jadi kalau ke teman-teman di food bank itu fokusnya adalah ke makanan berlebih yang masih bisa dikonsumsi. Ya, kemudian dikonsumsi untuk kalangan lain yang membutuhkan, baik itu bisa langsung dikonsumsi maupun Baik. dengan pengolahan kembali. Baik, Bu Christine. Itu lagi tadi pemahaman terlebih dahulu ya Bu ya kepada masyarakat dan juga para pengelola makanan yang sudah banyak sekali ya seperti kita tahu kuliner di Indonesia juga sudah banyak sekali tentunya juga itu menjadi salah satu penyumbang sampah makanan terbesar juga. Lalu Bu nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih Bu apakah ada makanan yang bisa sustainable atau berkelanjutan yang bisa dilakukan oleh masyarakat juga agar tidak membuang atau menyebabkan sampah pada makanan ini. Tapi kita tahan dulu Bu, usai jeda. Jangan kemana, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama dengan Christine Effendi, founder generasi baru Dapur Indonesia. Bu Christine, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita mengenai sampah makanan, Bu Christine. Bu, dengan banyaknya sampah makanan yang ada di Indonesia, mungkin apakah ada makanan yang sustainable gitu, Bu? Apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau masyarakat juga bisa mengonsumsinya agar dapat menurunkan tingkat sampah makanan di Indonesia? Oke, baik. Sebetulnya sih semua jenis makanan juga berpotensi jadi sampah makanan ya kalau pola konsumsinya tidak benar. Ya, jadi yang perlu diubah itu sebetulnya pola konsumsinya. Ya, jadi kalau kita bicara pola konsumsi itu adalah dari awal ya kita harus paham apa sih yang berpotensi untuk menjadi sampah makanan. Ya, dari situ pola konsumsi kita otomatis akan mendorong kita hanya misalnya membeli makanan yang memang jelas kita akan makan, gitu ya. Kemudian juga pemahaman misalnya apa sih maksudnya kadaluarsa atau expired dan best before gitu ya, supaya makanan itu tidak terbuang percuma.
Kemudian juga, yang mana jenis-jenis makanan yang memang itu untuk disimpan, ya, dan mana yang itu harus segera dimakan. Ya, nah pemahaman-pemahaman, seperti ini ya, sangat penting karena semua jenis makanan pun ya, itu berpotensi untuk jadi, sampah makanan kalau pola konsumsinya tidak benar, ya. Eee, Baik, kita bisa memilih makanan yang, misalnya juga, kalau seandainya ada pilihan itu ya, semuanya itu kalau di resto misalnya semuanya itu edible, ya semuanya bisa dimakan. Kan kadang-kadang ada jenis-jenis makanan yang, sayang sekali misalnya garnish-nya gitu ya tidak bisa dimakan. Nah seandainya kita punya pilihan itu, bisa melakukan pilihan untuk, memilih makanan yang semuanya bisa dimakan. baik Bu Christine. Mulai dari makanan expired, makanan sisa, dan lain sebagainya. Lalu sampah-sampah makanan ini dialokasikan kemana Bu Christine? Ya. Nah, kalau di dalam, rumah tangga sendiri ya, yang paling minimal itu kan yang sekarang, dikampanyekan itu adalah memisahkan organik dan non-organik, itu yang paling minimal sekali. Ya, ada pemilahan sampah yang lebih, detail lagi, tapi paling minimal sekali seperti itu. Ya, yang saya lakukan di rumah juga organik itu punya tempat, tersendiri ya. Memang ini yang tadi saya bilang, sistem untuk kemudian, yang betul-betul menjadi sampah ini dikemanakan, ya ini yang belum tersedia. Nah, kalau teman-teman di, food bank itu mereka mengambil makanan berlebih itu kan dari, eee, apa, penyedia makanan ya, sektor kuliner ya, seperti dari restoran, dari hotel, dari catering dan lain sebagainya, tapi tidak dari rumah tangga. Nah, sehingga memang yang di rumah tangga ini yang memang menjadi, masalah ya. Kalau kita pisah dan kemudian apakah collection system-nya untuk organik ini tersedia. Nah, kalau memungkinkan memang, sebaiknya ya tapi ini tidak serta-merta semua bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Ini Betul. adalah untuk dijadikan kompos ya atau pakan ternak ya, dan ini butuh pengetahuan tersendiri memang. Nah, ada di beberapa lingkungan yang saat ini misalnya mereka menerima, sampah organik yang kemudian dijadikan satu dan itu nanti diolah menjadi pakan ternak atau dikirim kembali ke bank sampah yang memang mengelola, sampah organik ya, ada dengan beberapa, metode yang dimiliki oleh bank sampah ini. Ya, Baik eee, Bu Christine. itu Baik, optimal saya rasa karena memang saya rasa iya. sistemnya tidak tersedia dengan baik. Betul, sistemnya yang tidak tersedia dengan baik, lalu masyarakat juga mungkin bisa dijadikan kompos dan lain sebagainya, dan juga tadi food bank juga Bu ya berperan besar juga untuk mengalokasikan sampah-sampah ini. Lalu Bu Christine, lalu bagaimana dengan kontribusi pemerintah? Apakah dengan adanya darurat sampah makanan ini mereka juga turut andil dalam memberantas sampah makanan ini? Apakah sudah ideal Bu Christine? Nah, untuk, dukungan dari pemerintah ini ya, saat ini ya memang urusan sampah makanan ini bertahun-tahun ini udah kayak bola pingpong, Mbak. Jadi dipingpong ke sana dan ke sini, tidak jelas apakah ini, menjadi tanggung jawab, di mana ya. Eee, apakah karena ada beberapa, point of view-nya ya, ada beberapa sudut pandangnya gitu ya. Di KLHK sendiri, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sendiri memang, yang sangat terlihat itu, fokusnya lebih banyak di pengolahan sampah non-organik ya. Kemudian, saya, paham dan juga beberapa kali mengikuti ada beberapa diskusi-diskusi, forum-forum yang diusahakan untuk membuat kerangka kebijakan mengenai sampah organik yang misalnya diinisiasi oleh, Bappenas ya. Namun memang sekali lagi implementasinya di lapangan ini belum banyak untuk kemudian, itu membuat sebuah sistem yang bisa, kemudian menjadi sebuah sistem yang reliable untuk, menangani, sampah makanan di, masyarakat. Karena sampai saat ini pun seperti yang tadi saya sebutkan, ya masyarakat sebetulnya, tidak melihat ada sistem yang mudah yang bisa,
membuat masyarakat juga mudah mengelola ataupun membuang sampah organiknya. Jadi ini saat ini masih di level perencanaan, diskusi-diskusi ya, dan ada banyak, saya juga melihat sudah mulai adanya usaha-usaha untuk menggalang atau menyatukan mengkolaborasikan beberapa inisiatif-inisiatif dan gerakan-gerakan yang ada di masyarakat ya. Nah, sekali lagi kita punya PR besar di sini untuk tugas utama pemerintah adalah menyediakan sistem itu sendiri, kerangka kebijakannya sendiri, sehingga semua aktor yang terlibat dan berpotensi untuk berkontribusi pada sampah makanan ini bisa ikut di dalam sistem tersebut. Ya, Baik Bu Christine. itu yang Baik Bu Christine, kita harapkan juga mungkin pemerintah lebih bijak lagi atau lebih digencarkan lagi ya Bu ya, untuk menyediakan gerakan-gerakan dan juga sistem yang mudah dilakukan oleh masyarakat, agar masyarakat juga sadar dengan adanya darurat sampah makanan ini. Baik Ibu Christine, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Halo Indonesia Bu. Terima kasih kembali. Baik, sehat selalu, Sama-sama. sampai jumpa Ibu Christine. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat sosok inspiratif Samsudin Chang yang mendirikan Yayasan Hope di Medan, Sumatera Utara. Tetap di Halo Indonesia.